Bismillahirrahmanirrahim. Saya Naimah Susanti dengan nomor induk mahasiswa 245920010143, Prodi Teknologi Informasi semester 1. Untuk memenuhi nilai ujian akhir semester dengan dosen pengampu mata kuliah Bapak Alif Ilham Akbar Fatriansa. Kamu pasti sudah paham bahwa tugas Human Resources Department atau HRD mencakup pengelolaan sumber daya manusia SDM perusahaan. Tugas tersebut mencakup rekrutmen, mengadakan pelatihan, penilaian kinerja karyawan, hingga pemberian apresiasi. Namun, HRD harus melakukan langkah-langkah perencanaan SDM terlebih dahulu agar sesuai kebutuhan perusahaan. SDM juga termasuk dalam salah satu jenis manajemen dalam perusahaan. Selain manajemen produksi, manajemen keuangan, dan sebagainya. Layaknya manajemen lainnya, SDM juga memerlukan perencanaan atau planning sebagai langkah awal untuk memutuskan tugas yang harus dilakukan. Pengertian perencanaan SDM. Mari kita pahami terlebih dahulu definisi SDM sebelum membahas perencanaan SDM. Sumber daya manusia merupakan setiap orang menggerakkan organisasi atau perusahaan tersebut agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan SDM merupakan proses mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan SDM dalam sebuah organisasi atau perusahaan. SDM tidak hanya dipekerjakan untuk mencapai tujuan perusahaan, mereka juga harus mendapatkan pelatihan dan pengembangan agar bisa memberikan kontribusi terbaiknya untuk kemajuan perusahaan. Perencanaan SDM bertujuan untuk memastikan agar kebutuhan SDM dalam perusahaan terpenuhi secara kualitas maupun kuantitas. Tim HRD bisa mencari karyawan lain melalui proses rekrutmen apabila jumlah tenaga kerja tidak terpenuhi. Perusahaan membutuhkan SDM dalam jumlah yang cukup agar proses operasional berjalan lancar tanpa mengalami hambatan. Perencanaan SDM merupakan proses mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan SDM dalam sebuah organisasi atau perusahaan. SDM tidak hanya dipekerjakan untuk mencapai tujuan perusahaan, mereka juga harus mendapatkan pelatihan dan pengembangan agar bisa memberikan kontribusi terbaiknya untuk kemajuan perusahaan. Oke, untuk yang pertama ada mengevaluasi persediaan. Pertama, tim HRD melakukan penilaian terhadap ketersediaan SDM dalam perusahaan. Langkah ini membutuhkan informasi mengenai berbagai aspek SDM perusahaan, mulai dari jumlah karyawan, skill, kualifikasi, usia, jabatan, kompensasi kinerja, pengalaman, latar belakang pendidikan, dan sebagainya. Proses evaluasi ini dilakukan dengan mewawancarai pimpinan departemen atau divisi perusahaan. HRD akan mendapatkan informasi mengenai kualifikasi penting yang harus dimiliki serta mengetahui tantangan yang sedang dihadapi oleh karyawan di dalam tim. Lalu yang kedua ada menganalisis kebutuhan SDM pada masa mendatang. Berikutnya, HRD akan melakukan analisis terhadap kebutuhan SDM di perusahaan pada masa mendatang. Mereka harus memperkirakan jumlah lowongan yang akan dibuka, rotasi karyawan, promosi atau demosi jabatan, pengurangan SDM, dan sebagainya. Tim HRD juga harus memperkirakan kejadian tak terduga seperti pengunduran diri dan pemutusan hubungan kerja atau PHK yang mungkin terjadi. HRD juga harus mengetahui strategi dan tujuan bisnis dalam jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan perusahaan terkait SDM. Langkah ini membutuhkan data yang akurat dan sesuai fakta real di lingkungan kerja. Selain membandingkan permintaan dan ketersediaan SDM, HRD juga harus memperkirakan kesenjangan SDM yang mungkin terjadi dalam perusahaan. Kesenjangan tersebut merupakan selisih dari jumlah permintaan dan ketersediaan SDM dalam perusahaan.
Implementasi ini tentunya membutuhkan strategi agar prosesnya berjalan sesuai tujuan yang ingin dicapai. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.